Kita pikir penyembahan berhala adalah menyembah sesuatu yang salah. Tapi penyembahan berhala tidak hanya menyembah ala-ala palsu, tetapi juga menyembah Tuhan yang benar dengan cara yang salah. Mereka mencoba menciptakan Tuhan versi mereka sendiri yang sesuai dengan keinginan mereka. Hari-hari ini apakah kita masih melihat ini? Oh iya, banyak sekali versi kekristenan ciptaan manusia. Bahkan di kitab perjanjian baru di 2 Timotius 4 ayat 3-4, mereka akan menutup telinga terhadap yang benar, tetapi akan memasang telinga terhadap cerita-cerita dongeng, penglihatan malaikat, naik turun neraka, surga, dongeng, pewahyuan di luar Alkitab. Oh, tapi buktinya banyak orang terima Yesus. Terima Yesus kenapa? Takut masuk neraka. Itu bukan terima Yesus. Orang yang takut masuk neraka itu bukan orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi dirinya sendiri. Banyak dari kita yang senang dengan versi Tuhan terobosan. Tuhan itu adalah Tuhan yang kalau kita memainkan kartu yang benar, melakukan apa yang Dia minta, Tuhan itu akan memastikan kita memiliki kehidupan yang kaya, makmur, hidup bebas tanpa kesulitan. Oh, itu bukan Tuhan Alkitab. Saudara, zaman sekarang banyak sekali imam-imam profesional yang orientasinya bukan membawa umat Tuhan kepada Tuhan, namun orientasinya adalah uang, bisnis. Mereka bukan pendeta tapi pedagang yang melakukan pelayanan bukan untuk memuridkan jemaat untuk menjadi serupa dengan Kristus, namun mengentertain jemaat untuk menjadi serupa dengan dunia. Mereka bukan mengkhotbahkan Injil, namun ajaran mereka memberikan ajaran yang enak diterima oleh telinga, bukan untuk mengasihi Tuhan tetapi untuk mengasihi dunia dan menaruh diri sendiri sebagai pusat dari penyembahan mereka. Dan ini sudah ada sejak zaman hakim-hakim. Coba kita perhatikan orang Lewi ini seharusnya menjadi imam, tapi bagi dia semuanya tentang uang. Dan gara-gara suku Dan, jemaatnya dari satu keluarga meledak jadi satu suku, on the way to become mega church. Reflektif, hati-hati siapa yang saudara dengarkan. Kebohongan berhala itu perlahan merayap masuk ke dalam pikiran dan hati kita, dan tanpa disadari kita jadi nyaman. Berhala yang kita sembah adalah sesuatu yang kelihatannya baik sehingga sulit diidentifikasi, dan kita tidak menyadari bahwa hal-hal yang baik itu menggantikan kasih kita kepada Tuhan. Kita lebih mengasihi hal-hal itu daripada Tuhan. Masalah kita bukan masalah ekonomi. Masalah kita bukan papaku, mamaku, istriku, suamiku, anakku, situasiku. Bukan. Masalah kita adalah hati kita yang penuh dengan dosa. Masalah utama kita adalah hati kita ini perlu diperbaharui. Karena untuk mengalahkan berhala, kita nggak bisa menggunakan kemauan keras. Untuk ngalahin berhala, kita nggak bisa pakai komitmen manusia. Nggak bisa. Keindahan Injil adalah obat dari berhala dalam hati saudara. Kita perlu isi hati kita dengan sesuatu yang lebih indah dan lebih mulia daripada berhala-berhala itu. Yesus harus menjadi lebih indah dari imajinasi Anda, lebih menarik dari hati Anda daripada berhala Anda. Dan itulah yang akan menggantikan Allah-Allah palsu. Kalau engkau ragu akan kasih Tuhan, pandang salib. Itulah bukti kasih Allah pencipta langit dan bumi. Dia tidak membiarkan saudara sendirian. Dia bersolider, mengalami apa yang kamu alami. Hidup tanpa dosa, tapi menanggung dosamu, menanggung kegelapanmu, supaya kamu tidak perlu harus hidup dalam kegelapan terus-menerus, tapi saudara menerima kehidupan yang kekal. Amin, saudara.